Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Jumat tanggal 3 Februari 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU-USD. Seperti apa perkembangan untuk market XAU-USD saat ini. Langsung aja kita lihat di chart. Dan tentunya hal yang sangat menarik ya, atau ya bisa dibilang sangat gila ya menurut saya, karena saya melihat ada potensi ini. Saya mulai di time frame weekly ya. Kenapa time frame weekly? Karena hari ini adalah hari Jumat, penutupan terakhir untuk candle weekly. Terus kemudian kalau kita lihat secara pergerakan memang tren besar masih kecenderungan adalah naik. Tapi kalau kita lihat di beberapa minggu ini, dari hari Senin sampai dengan hari Kamis, banyak hal yang menjadikan poin ya atau pertimbangan. Terlihat market begitu volatile ya, terus begitu ekstrim ya menurut saya, khususnya di akhir-akhir minggu ini setelah pasca rilis suku bunga Amerika, kemudian rilis juga suku bunga dari Eropa dan Inggris, kemudian pemanfaatan peluang aksi profit taking, aksi beli. Nah, ini yang memberikan dampak di mana pergerakan XAU-USD kecenderungannya bisa dikatakan belum bisa menentukan arah yang tepat gitu. Secara keseluruhan memang secara time frame weekly ya, kalau kita lihat pergerakannya memang masih dalam area bisa dikatakan masih dalam area konsolidasi besar ya. Tentunya menariknya ini juga saya sampaikan, teman-teman bisa tonton di video weekly analisa yang saya share di minggu kemarin ya. Kalau nggak salah hari Sabtu, saya mengatakan memang ada potensi akan terjadinya koreksi. Dengan saya melihat formasi pembentukan body candle ya, Anda bisa lihat yang semakin ke atas semakin mengecil. Dan tentunya di sini ada long legs doji yang terbentuk di minggu kemarin yang memang range-nya tidak terlalu besar. Kalau nggak salah hanya sekitar $37 per troy ounce ya rata-rata kalau kita lihat. Dan kemudian naik turunnya dalam pergerakan satu minggu ini itu memberikan informasi yang cukup ekstrim tentunya, karena sempat terjadi penurunan hingga di 1900 ya, hampir 1900 poin sekian. Itu pasca sebelum rilis suku bunga Amerika dan pidato The Fed. Kemudian di hari yang sama, terutama dini hari ya, terjadi perubahan pergerakan setelah pidato The Fed. Itu terjadi kenaikan yang bisa dibilang sangat signifikan, dan itu wajar ya dengan dampak kenaikan yang cukup signifikan pasca rilis pidato The Fed sampai mendekati resistennya yang tertinggi di sini yaitu 1958.31, kemudian menjadikan titik tertinggi baru 1959.61. Tapi tertingginya ini sifatnya ternyata hanya sementara. Dan di hari Kamis kemarin ada perubahan pergerakan yang cukup signifikan ya. Salah satunya indeks dolar memang ketika pidato The Fed itu terjadi penurunan yang cukup signifikan. Cuman ada perubahan di hari Kamis. Indeks dolar menguat kembali ya pada hari Kamis ketika sesi Amerika pulih dari level terendahnya selama 9 bulan di $100,8. Kemudian sempat terjadi kenaikan hingga 101,4. Itu kalau saya lihat kemarin. Kemudian investor juga menilai kembali prospek kebijakan moneter dan pertumbuhan. Ada pergeseran arah ya atau perubahan kemarin ketika euro dan pounds Inggris ya melemah, kan terjadi pelemahan kemarin terhadap indeks dolar gitu. Setelah Bank Sentral Eropa dan Bank of England tidak memberikan kejutan baru gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang menarik ketika rilis suku bunga yang ada di Euro dan Bank of England.
Dengan yang terakhir mengadopsi nada inflasi ya yang lebih dovish, jadi istilahnya mengharapkan inflasi juga turun, hal yang sama. ECB dan BOE menaikkan suku bunga dengan perkiraan sebesar 50 basis poin ya kemarin. Dua-duanya sama, menaikkan 50 basis poin yang saat ini menjadi 3% dan 4%. Dan tentunya yang di Amerika kemarin yang kita ketahui ya, Federal Reserve memberikan kenaikan suku bunga hanya 25 basis poin. Dan yang lebih kecil dari dalam langkah yang diharapkan secara luas kan gitu. Jadi lebih kecil dibandingkan ECB dan BOE gitu loh. Nah, ini respon pasarnya. Sementara dari Ketua Federal Jeremy Powell sendiri mengatakan kan proses disinflasi ya telah dimulai. Sementara itu angka terbaru ya menunjukkan bahwa perusahaan Amerika Serikat juga mengumumkan kemarin ya, Kamis jumlah PHK paling signifikan sejak September 2020. Kemudian sementara klaim mingguan turun ya kemarin ke level terendah dalam 9 bulan. Sementara itu biaya tenaga kerja per unit naik juga kemarin dari yang diharapkan pada kuartal keempat, dan angka kuartal ketiga telah direvisi turun. Dan ini yang menjadikan positif untuk indeks dolar ya. Positif untuk indeks dolar, dan akhirnya dari per USD ya, terutama Euro, GBP dan Aussie terjadi penurunan yang cukup signifikan, diikutin oleh pergerakan emas ya yang sangat besar penurunannya hingga melebihi 40 dolar ya range. Nanti kita ukur ya. Hal itu yang menjadikan profit taking ya, penjualan emas besar-besaran di hari kemarin tentunya. Dan pastinya seperti itu karena ada hal yang menarik juga. Safe haven itu kan ketika kita pegang emas itu kita tidak mendapatkan keuntungan gitu. Tidak mendapatkan keuntungan itu dalam arti tidak mendapatkan bunga. Beda kalau kita memegang sebuah uang ya, kita taruh di bank, kita dapat bunga di situ. Apalagi bunga bank di Amerika cukup tinggi sekali saat ini gitu loh, sebesar 4,75%. Jadi ketertarikannya lebih ke arah sana setelah melihat kondisi ekonomi yang saat ini seperti itu. Nah, ini yang ya sedikit membingungkan ya, ya inilah market gitu. Banyak hal-hal yang perlu kita lihat, kita ikutin. Dan posisi saat ini secara teknikal, kalau teman-teman lihat ya di time frame weekly, jika mana ya, saya katakan apalagi hari ini ada non-farm payroll ya. Ada non-farm payroll, ada unemployment rate, ini pasti pengaruhnya juga sangat besar, apalagi nanti kalau dari data-data yang rilis memperkuat indeks dolar secara langsung ya, maka akan terjadi lebih memburuk lagi nih, pergerakan XAUUSD akan semakin turun. Secara keseluruhan hal yang perlu kita perhatikan adalah area key supportnya ya, yaitu level psikologinya. Saya anggap aja di level psikologi karena titiknya low terakhir kan mendekati level psikologi ya, yaitu di 1900 poin sekian gitu aja. Artinya hari ini kalau sampai break di bawah 1900 ya, close XAUUSD terutama di weekly close di bawah 1900, udah saya pastikan minggu depan akan terjadi bearish untuk koreksi yang cukup besar. Saya melihatnya seperti itu karena perubahan dari volume atau volatilitas dari si buyer ini di minggu-minggu sebelumnya kan memang strong ya. Tapi semakin kesini nih bodinya Anda bisa lihat semakin mengecil sampai ada long legs doji, dan memang saya katakan di analisa sebelumnya di minggu kemarin membutuhkan konfirmasi candle. Kalau sampai ditutup candle warna merah aja, meskipun katakanlah hari ini nggak berhasil nih break di bawah 1900, tapi bolak-balik hanya di wilayah area ini, ya itu sudah ada informasi bahwasanya akan terjadi bearish untuk koreksi gitu. Batasannya ya area atas ini 1958 sampai dengan 1900, cukup besar ya, 58 hampir 59 dolar per troy ounce range minggu ini. Dan hari ini yang menjadikan penentu ya, artinya apakah mampu berhasil break di bawah 1900 atau tidaknya. Oke, itu yang perlu teman-teman waspadai ya. Dan sekarang kita coba lihat di time frame daily. Nah,
Kita mengatakan hal tersebut ternyata di time frame daily ada konfirmasi yang cukup menarik, cukup perlu kita perhitungkan ya. Ada bearish engulfing, ada perlawanan pada impulsif bearish ya, yang dimana memakan daripada candle sebelumnya. Dua candle bullish pin bar ya ataupun hammer, impulsif bullish ya, mother bar dimakan oleh inside bar ataupun impulsif bearish yang cukup signifikan. Hal ini sudah memberikan data konfirmasi yang menurut saya sebenarnya sudah cukup jelas. Adapun sesuatu kalau nanti miss ya, miss dalam arti non farm parallel memberikan dorongan yang kuat ya, apakah mampu bergerak di atas 1958.31 atau tutup candle warna hijau. Sebenarnya kalau kita perhitungkan ya dengan adanya hari Kamis, ingat ya, ketika hari Kamis volatilenya sangat besar ya seperti ini ya, kalau kita ukur udah pasti ini sangat tinggi sekali pergerakannya kan. Nah kalau Kamis ini sudah mencapai 48 ya, $20 sekian per troy ounce. Range pergerakan per hari kemarin sangat besar di atas range rata-rata harian. Ketika hari Jumat meskipun rilis NFP itu biasanya tidak terlalu signifikan ya. Saya melihatnya seperti itu ya, story-story sebelumnya. Bahkan kalau saya lihat non farm parallel bulan lalu pun, Anda ingat nggak, pergerakannya juga tidak terlalu signifikan. Setelah pasca rilis meskipun non farm parallel tidak terlalu yang sangat besar dampaknya gitu. Besar kemungkinan kalau range 30 ya juga memungkinkan ya kalau range 30 kita lihat. Tapi tentunya saya mengadopsi ya dengan posisi membentukan bearish engulfing, impulsif bearish seperti ini ya, setidaknya saya masih memiliki harapan lah minimal ada koreksi dulu 50% ya dari pembentukan bearish engulfing. Nanti kita tinggal pantau pattern terbentuk di wilayah tersebut, apakah ada progres atau ada sesuatu yang bisa kita jadikan target entry ya. Coba kita ukur dulu ya, sebentar, saya salah ngambil dari atas sampai bawah ya. Kita tarik dulu dari atas sampai bawah, posisinya seperti ini. Kita masukkan angkanya dulu, kita cari sesuatu yang setidaknya start dari 3,6, 38,2 ya. Area 1922, 1930 sampai dengan 35. Coba apakah nanti akan ada koreksi dulu ya. Saya dengan adanya progres seperti ini ya kita coba lihat nanti area ini apakah ada pembalikan pattern untuk meneruskan penurunan daripada bearish engulfing, dengan meskipun kalau kita lihat low terakhir ini belum di breakout ya. Ya minimal kita punya ancang-ancang dulu lah. Kita lihat nanti ya. Sekarang coba kita lihat turunkan di time frame 4 jam. Di time frame 4 jam yang teman-teman wajib ketahui di sini ya, area golden level pun sudah di breakout ya. Oh ternyata areanya mendekati area ini nih. Udah bisa lihat ya. Kemarin pasca konsolidasi broadening pattern ya, kemudian ada breakout impulsif bearish ya pasca rilis klaim pengangguran ya, yang menunjukkan memang indeks dolar terjadi penguatan ya, dan kemudian terjadi lanjutan yang cukup signifikan, satu candle 4 jam turun drastis ya, hingga kalau kita lihat terlihat sih posisinya ini pergerakannya ya itu sampai dengan sebentar. Ini itu sampai ini ya 78,6% sampai dengan 88,3, coba lihat. Nah, tepat ya dalam area extreme probability. Jadi ya inilah market ya. Nanti kita lihat. Tetap saya belum bisa memutuskan untuk fokus sell ataupun fokus buy karena ada beberapa yang menjadikan penilaian saya, khususnya di time frame daily ada bearish engulfing. Oke, ada konfirmasi penurunan. Kemudian di time frame 4 jam secara struktur pergerakan
range-nya itu masih dalam area range naik ya. Anda bisa lihat level psikologi bawah menjadikan titik terendah terakhir di 1900 poin sekian sampai dengan high-nya 1959.61. Ini masuk dalam area bullish ya, masih dalam bullish, dan koreksinya sebenarnya wajar gitu loh. Cuman terlalu ekstrim ya. Nah, bahasanya seperti itu. Terlalu cepat penurunannya yang cukup signifikan, di mana swing terakhir ini sudah diambil ya. Ini udah di break ya, harusnya minimal dia harusnya naik dulu ya, minimal mendekati 1900 andarin 23 sampai 30 ya. Ternyata area ini menjadikan potensi pembalikan ya. Ini saya hapus aja supaya tidak terlalu banyak. Nah, ini saya tandain gini aja, ini menjadikan titik pantau ya. Ini menjadi titik pantau kita, area golden level, dan area pantau berikutnya adalah support 1937, menjadikan titik pantau untuk hari ini. Nanti kita lihat perkembangan sesi Eropa ya saat ini. Karena biasanya ketika terjadi impulsif bearish yang besar, itu akan membentuk sebuah area konsolidasi ya, atau pembentukan sebuah korektif ataupun chart pattern ya. Biasanya seperti itu pastinya, drop base, antara drop atau rally. Seperti ini kan rally base drop. Nah, karena mengambil swing terakhir yang ada di sini nih ya, di breakout ya. Jadi itu kondisinya. Coba sekarang kita turunkan lagi di time frame 1 jam. Teman-teman, kalau saya sih sarankan ya setidaknya kalau kita mau ambil buy di area saat ini ya, dengan target kenaikan atau membutuhkan kenaikan yang cukup lebih tinggi, menurut saya terlalu spekulasi ya. Ada hal yang perlu kita pertimbangkan, ada hal yang perlu kita pikirkan. Karena satu hal yang kita lihat, ada bearish engulfing besar loh itu di time frame daily, dan posisinya juga ada kecenderungan akan terjadi penurunan. Di time frame weekly juga terlihat seperti itu, meskipun di time frame kecil khususnya 4 jam dan 1 jam masih dalam area bullish. Kecuali kalau pergerakan hari ini ya, ini kan selisihnya hanya $11 ya. Semoga aja ada informasi kuat kalau terjadi penurunan sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, break aja atau ekor aja menyentuh di wilayah level 1900, udah kita enak tuh untuk fokus untuk cari posisi sell. Gambarannya seperti itu. Tapi kalau ini masih terjadi kenaikan dulu, berarti masih akan ada drama di area ini ya. Jadi gambarannya seperti itu secara keseluruhan. Skenario yang perlu saya sampaikan dulu, ini akan membentuk sebuah area konsolidasi ya, atau correction ya, atau membentuk sebuah koreksi. Tentunya ada 2 informasi yang saya akan menyampaikan di sini. Koreksinya harapan saya masih membentuk sebuah koreksi yang bergerak naik ya. Sampai nanti kita lihat ya, apakah time frame 4 jam contohnya memberikan informasi yang cukup kuat, atau time frame yang lebih kecil, time frame 1 jam juga ada informasi yang lebih kuat. Tentunya kita pantau dulu. Menurut saya dengan posisi yang seperti ini, ada juga bisa koreksi yang menunjukkan potensi sideways seperti ini ya. Ini bisa terjadi juga nah seperti ini ya, atau bergerak di bawah daripada 1900. Yang pastinya setelah pasca impulsif bearish akan terjadi koreksi ya. Ini akan membentuk sebuah area base, tentunya seperti itu, akan berkisaran antara resisten 1916 sampai dengan 1907. Dan sementara kita pantau dulu kondisinya seperti apa nantinya ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya buat teman-teman semua. Dan untuk mengenai news malam ini ya, nanti saya bahas akan di indeks dolar ya, lebih detail. Jadi nanti tonton indeks dolar beserta newsnya, insya Allah nanti saya akan bahas. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan dulu sementara ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan tetap semangat, dan jangan lupa selalu pasang stop loss setiap bertransaksi. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan lonceng yang bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Tonton videonya dari awal sampai akhir supaya banyak informasi yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman semua. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.